Lady yang kehilangan ingatan. Pasir putih halus dan sangat nyaman jika bersentuhan dengan kulit. Mata Kiran terbuka perlahan. Di mana aku? Pantainya indah meskipun langit sedikit redup. 7 bulan yang sedang memancarkan cahaya membuat pantai ini berwarna orange, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya dirinya sendiri. Dia mencoba berjalan mencari-cari seseorang yang ingin diajaknya bicara untuk menjelaskan padanya di mana dirinya kini berada. Akhirnya, setelah sekian lama berjalan kaki, Kiran kelelahan. Dia duduk beristirahat di batu karang itu dan tanpa sengaja sesuatu menarik matanya. Dia melihat sosok makhluk kecil seperti berbentuk kuda laut, tetapi memiliki sayap, dan dia hidup di darat. Kiran mendekatkan matanya dan mulai memperhatikan makhluk kecil yang seukuran telapak tangannya itu, dan terkejut. Ternyata kuda laut bersayap yang tadinya sedang tertidur itu terbangun dan kemudian menyapanya. Hai, sontak saja Kiran terkejut. Makhluk itu bisa bicara, bahkan menyapanya. Kiran pun membalas sapaan makhluk kecil itu. Hai juga, kamu apa? Kamu siapa? Fragon menjawab, hai, aku Fragon, dan kamu siapa? Mendengar Fragon mengucapkan pertanyaan itu, barulah Kiran tersadarkan dalam hatinya bertanya, iya ya, siapa aku? Dan Kiran menjawab, aku tidak ingat. Fragon terkejut mengetahui bahwa gadis di hadapannya itu ternyata tak mengingat namanya sendiri. Untungnya saja gadis itu memakai sebuah kalung berwarna keemasan bergambarkan lambang dari kerajaan pergunungan Glesi. Dan Fragon pun mengetahuinya. Mungkin kau dari kerajaan pegunungan Glesi? Kiran keheranan. Dari mana kau tahu, Fragon? Lalu Fragon menunjukkan jarinya ke arah kalung yang sedang dipakai Kiran. Dan Kiran pun dengan refleks memegang kalung itu dan tersenyum. Ya, setidaknya ada jawaban. Aku ingin pulang, aku kebingungan dan aku merasa lelah. Fragon merasa kasihan melihat gadis yang hilang ingatan itu. Maka dia berniat untuk mengantarkannya pulang ke kerajaan pegunungan Glesi. Jaraknya cukup jauh dan dengan keajaiban, Fragon berubah menjadi kuda laut raksasa bersayap hingga bisa ditunggangi Kiran. Awalnya Kiran keheranan, tetapi itu tidak lama. Dengan rasa lelah di raganya, Kiran pun menunggangi Fragon dan pergi menuju kerajaan pegunungan Glesi. Setelah perjalanan beberapa lama, tampaklah dari kejauhan sebuah pintu raksasa dengan benteng yang tinggi. Benteng itu mengitari luasnya beberapa pegunungan, dan di atas benteng prajurit-prajurit pengawas kerajaan berdiri. Akhirnya Kiran dan Fragon tiba di depan pintu masuk kerajaan pegunungan Glesi. Fragon mengetuk pintu dan kembali mengecil ke bentuk semula yang hanya sebesar telapak tangan manusia. Kiran pun meminta Fragon untuk menemaninya masuk, setidaknya sampai dia tahu siapa dirinya. Karena untuk sementara ini hanya Fragonlah yang dikenalnya. Fragon pun menyanggupinya untuk menemani Kiran dan kemudian karena kini dia sudah bertubuh kecil kembali, Fragon pun masuk ke dalam kantong baju Kiran. Kemudian pintu gerbang terbuka. Di balik pintu raksasa itu ada sekumpulan rumah-rumah yang berkumpul seperti sebuah desa. Ketika itu orang-orang yang berada di sana terkejut melihat kedatangan Kiran. Selama Kiran berjalan dan melewati orang-orang itu, semuanya membungkuk memberikan hormat. Fragon pun mengintip dari kantong baju Kiran dan merasa keheranan juga mengapa mereka membungkuk dan memberi hormat pada gadis itu. Akhirnya setelah berjalan melalui banyak orang, datanglah menghampiri beberapa pasukan prajurit kerajaan. Kiran melihat dari baju yang dikenakan para prajurit itu ada sebuah lambang yang sama seperti lambang yang ada di kalungnya. Kiran pun akhirnya memutuskan untuk mempercayai dengan mengikuti mereka. Apalagi mereka pun ikut membungkuk dan memberi hormat kepada Kiran. Kemudian mengantarkan Kiran menuju ke istana. Istana yang sangat luas dan juga megah. Tak dapat dibayangkan keajaiban bangunan kerajaan itu yang tampak menawan dan menakjubkan. Datanglah seorang pria tua yang gagah dan sangat berwibawa dan juga sangat terlihat penuh karisma. Pria itu mengenakan mahkota dan lalu memeluk Kiran. Putriku, ayah pikir kamu telah tiada, membuatku putus asa memikirkanmu. Kini kau sudah pulang, jangan tinggalkan lagi ayah, putriku. Mendengar hal itu, Kiran mengerti ternyata pria itu adalah ayahnya. Pantas saja semua orang tadi membungkuk dan memberi hormat kepada Kiran. Dengan raut kebingungannya,
Kiran hanya tersenyum simpul dan tak bisa mengatakan apa-apa kepada ayahnya. Akhirnya Kiran diperintahkan untuk beristirahat oleh ayahnya, dan beberapa dayang datang menghampiri atas perintah raja mengantarkan Kiran menuju kamarnya. Setelah Kiran sendirian tanpa dayang-dayangnya di kamar, Fragon keluar dari kantong bajunya dan ikut membungkuk dan memberikan hormat kepada Kiran. Kiran melarangnya, tetapi Fragon tetap membungkuk. Meskipun Fragon bukan berasal dari kerajaan pegunungan Gracie, karena dia sebenarnya berasal dari kerajaan laut dalam Sursair, yang kerajaannya berada di bawah kekuasaan kerajaan pegunungan Gracie. Maka dia tetap membungkuk dan menghormati putri dari kerajaan pegunungan Gracie ini. Fragon, tidak perlu seperti itu. Jadi aku ini siapa? Tanya Kiran. Anda adalah Lady Gladys, putri dari kerajaan pegunungan Gracie. Kiran menggelengkan kepala dan menghela nafas panjang karena masih merasa bingung. Aku benar-benar tidak ingat siapa aku, masa laluku. Dengan wajah yang sayu berucap, Tapi sudahlah, pikir Kiran. Dia memilih untuk beristirahat karena apa yang dialaminya saat ini membuatnya sedih, takut, dan lelah. Dikunjungi kekasih hati. Kiran berjalan-jalan keliling istana, berusaha memancing ingatannya, tapi tak ada satupun kenangan di ingatnya. Berjalan cukup jauh malah membuat Kiran kelelahan. Kiran menoleh ke arah taman istana. Ada sebuah bangku di sana. Dia memperhatikannya dan merasa sepertinya bangku taman itu nyaman untuk sekedar melepas lelah. Duduk di bangku taman sambil menikmati suasana di taman itu ternyata menyenangkan. Udara sejuk terasa begitu menyegarkan, tapi tiba-tiba kenyamanannya itu terusik. Perasaannya tidak bisa dibohongi. Kiran merasa ada seseorang yang sedang mengamatinya. Hanya saja siapa yang sedang mengamatinya itu? Karena di sekeliling taman ini Kiran tak melihat seseorang pun ada di sana. Karena merasa kenyamanannya terganggu, Kiran memutuskan untuk beranjak pergi. Tetapi ketika beranjak pergi dari bangku di taman itu, seorang pria keluar dari rimbunnya pepohonan. Pria itu mendekatinya. Pria itu sepertinya tak asing, tapi Kiran tak mengetahui siapa pria itu. Penampilannya aneh. Pria itu berambut coklat dan berbola mata coklat. Juga terlihat dengan pakaian satrianya yang berwarna biru. Karena Kiran kebingungan, Kiran pun pergi menjauhinya. Tetapi pria itu dengan tangannya yang kuat memegang lengan Kiran untuk mencegah pergi darinya. Dia pun menatap mata Kiran dalam sekali. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Pria itu hanya menatap dengan kedua matanya yang berwarna coklat. Terlihat kesedihan di mata itu. Kiran merasa tidak ketakutan lagi. Apalagi setelah melihat tatapan matanya begitu hangat dan nyaman. Kiran pun berpikir, mungkinkah orang itu dia kenal baik sebelumnya sehingga tidak ada lagi perasaan takut. Malah kini sebaliknya, meskipun Kiran belum mengetahui siapa pria itu, ada kehangatan di hatinya untuk pria ini. Kiran berpikir, mungkinkah pria ini? Belum selesai Kiran berpikir tentang pria ini, tiba-tiba suasana menjadi gaduh. Beberapa prajurit kerajaan mencarinya. Mendengar keributan tersebut, entah mengapa pria itu terus tanpa mengatakan apa-apa terus bergegas pergi dan meninggalkan Kiran. Rasanya ingin mengejarnya, tetapi Kiran terhalang oleh para prajurit yang mencarinya. Kiran kembali ke istana dan kembali ke kamarnya. Dia melamunkan pria yang tadi bertemu dengannya. Pertemuannya dengan pria itu terbayang-bayang di benak Kiran. Fragon yang menghampiri merasakan ada sesuatu yang mengganggu di benak Kiran. "Mengapa melamun?" tanya Fragon. Dan Kiran lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan pria itu dan menjelaskan bagaimana penampilan pria itu. Mendengar ciri-ciri yang diceritakan Kiran, Fragon yakin jika pria yang bertemu dengan Kiran adalah Satria Perak Air. Mendengar hal itu, Kiran menanyakan kepada Fragon, siapa Satria Perak Air? Fragon pun menjelaskan, Satria Perak Air adalah satria dari kerajaan Api Hillockfire, yaitu kerajaan prajurit peperangan. Kerajaan Api Hillockfire memiliki tingkatan dalam kekesatriaannya. Golongan pertama adalah Satria Emas Murni, kedua Satria Emas Api, dan ketiga Satria Perak Air. Jika pakaian satria dia berwarna biru, sudah pasti dia Satria Perak Air. Setelah sekian lama, rasa penasaran tentang pria itu membuat Kiran bertanya-tanya. Kiran mencari tahu siapa yang bisa menceritakan tentang hubungannya dengan pria itu. Tetapi tidak seorang pun yang menjawab tentang hal ini. Dayang-dayang yang mendampinginya pun tak memiliki jawabannya. Mereka mengatakan tidak mengetahui apa-apa tentang Satria Perak Air yang diceritakan Kiran.
Mengenai hubungan Lady Gladys dan pria Satria Perak Air itu memang seluruh yang tinggal di kerajaan ini tidak diperbolehkan untuk menceritakan kejadian terdahulu kepada Lady Gladys. Semua itu atas perintah ayahnya Raja Gregoria. Ayahnya memanfaatkan kondisi putrinya yang sedang hilang ingatan itu. Raja Gregoria tidak menginginkan lagi putrinya mengingat dan mengenal pria itu. Tetapi dengan munculnya pertanyaan Lady Gladys tentang Satria Perak Air itu kepada dayang-dayangnya membuat Raja Gregoria curiga bahwa Saint belum mati. Raja Gregoria berpendapat mungkinkah Saint masih hidup dan menemui putrinya, karena bagaimana mungkin putrinya menanyakan hal itu sedangkan dia sedang kehilangan ingatan. Tetapi karena tidak ada bukti bahwa Saint masih hidup, Raja Gregoria tidak bertindak lebih jauh. Dia hanya lebih mengawasi putrinya saja. Lagi pula setelah dipikirkannya kembali, mungkin saja hanya karena selintingan pembicaraan rakyatnya yang terdengar oleh putrinya yang membuat putrinya menanyakan tentang Satria Perak Air itu. Asal-usul tentang cinta. Lady Gladys adalah seorang putri yang dijodohkan dengan seorang pangeran dari kerajaan api Hill of Fire yang bernama Pangeran Victron. Tetapi Lady Gladys tidak mencintainya dan menantang keputusan ayahnya Raja Gregoria yang menjodohkannya. Lady Gladys telah jatuh cinta pada seorang pemuda rakyat biasa yang bernama Saint. Saint awalnya memang seorang rakyat biasa, tetapi setelah mengikuti serangkaian tes ketangkasan untuk menjadi seorang satria, dia berhasil lolos, meskipun dia ada di tingkat terendah dari kalangan kesatria. Tapi Saint berjuang cukup keras. Sebelum Saint menjadi satria, sebenarnya mereka sudah menjadi cinta. Meskipun Saint berasal dari kalangan rakyat biasa, tetapi Lady Gladys tetap mencintainya dengan tulus. Semua berawal dari pertemuan yang ditakdirkan sang pencipta. Mereka bertemu dan akhirnya jatuh cinta. Saat itu Lady Gladys sedang berjalan-jalan menuju tempat yang sangat digemarinya, yaitu puncak pegunungan. Lady Gladys memang menyukai suasana pegunungan dan udara di puncaknya. Di sana secara tak sengaja, Saint yang saat itu masih seorang rakyat biasa sedang berburu di puncak pegunungan itu. Lalu ketika itu Saint melihat banyak prajurit kerajaan berjalan beramai-ramai. Saint bersembunyi dan berusaha untuk mengintip memperhatikan siapakah yang sedang menghampiri puncak pegunungan itu. Setelah melihat dari kejauhan, dia melihat seorang gadis cantik sedang berjalan di tengah-tengah prajurit dan para dayangnya. Begitu melihatnya meskipun dari kejauhan, tetap saja kecantikan yang dimiliki Lady Gladys jelas terlihat di matanya. Saat itu juga, Saint merasa dia melihat gadis tercantik yang pernah dilihatnya sudah hidupnya. Dan Saint bisa langsung jatuh hati pada gadis itu. Dari kejauhan, Saint mengikuti iringan itu dan selalu pandangannya menuju Lady Gladys. Dan ketika tiba di puncak pegunungan yang hijau itu, Lady Gladys memetik sekuntum bunga yang meskipun adalah bunga liar, tapi Lady Gladys sangat menyukainya. Menurutnya bunga itu tumbuh liar, tetapi begitu cantik, indah, dan harum. Ketika memetik bunga itu, perasaannya tiba-tiba menjadi berbeda, seperti sedang diawasi oleh seseorang. Lady Gladys melihat ke arah para dayang dan prajuritnya, tetapi bukan mereka yang sedang memperhatikannya. Mereka sedang sibuk menyiapkan tempat istirahat dan menyiapkan jamuan makan siangnya. Lalu jika bukan para prajurit dan para dayangnya, kiranya siapa yang sedang mengawasinya? Tanpa sengaja dan tanpa pengawasan dari prajurit dan para dayangnya, Lady Gladys berjalan masuk ke dalam rimbunnya pepohonan di mana dia merasa seseorang mengawasinya. Saint yang bersembunyi di rimbunnya pepohonan ketika itu keluar dari persembunyiannya. Mereka berpandangan tetapi tidak mengatakan apapun. Yang ada hanya terdiam mengagumi kecantikan Lady Gladys. Dan Lady Gladys yang saat itu pun merasakan hal yang sama, tak mengatakan apapun. Dia juga hanya mengagumi siapakah pria tampan yang ada di hadapannya itu. Belum sempat Lady Gladys dan Saint saling menyapa, beberapa prajurit menghampiri keberadaan mereka. Para prajurit khawatir ketika menyadari Lady Gladys lepas dari pengawasan mereka, dan ketika para prajurit itu datang, bergegaslah Saint meninggalkan tempat itu tanpa mengatakan satu kata pun. Kegelisahan yang kini ada di hati keduanya itu sangat mengganggu dan membuat resah hati mereka sejak pertemuan pertama itu. Pertemuan itu tidak bisa lepas dari pikiran keduanya. Malamnya Lady Gladys termenung di balkon kamarnya, tapi perasaannya tiba-tiba berubah. Perasaan yang sama ketika seseorang mengawasinya di puncak pegunungan ternyata benar. Saint yang bersusah payah diam-diam masuk ke dalam istana terlihat sedang berdiri mengawasi Lady Gladys di semak-semak rimbunnya pepohonan di taman istana
yang memang berdekatan dengan balkon kamarnya Lady Gladys. Lady Gladys pun bergegas menghampiri Sains yang sedang mengawasinya. Tapi Sains keheranan melihat Lady Gladys masuk ke dalam kamarnya. Dia merasa sedih, padahal belum puas dia memandang. Karena Lady Gladys lepas dari pandangannya, Sains pun beranjak meninggalkan taman istana. Ketika hendak beranjak, suara begitu menenangkan dirinya berseru, "Tunggu!" Suara Lady Gladys memintanya jangan pergi. Sains menoleh dan jantungnya berdetak dengan kencang. Saat itu awalnya kebisuan di antara mereka berdua. Lady Gladys pun bertanya, "Siapa? Kenapa kamu ada di sini?" Pertanyaan itu membuatnya ragu untuk menjawab. Yang di benaknya adalah rasa tidak percaya diri dan hukuman nantinya karena telah memasuki kawasan istana. Tetapi ternyata senyum manis dari bibir pujian hatinya itu begitu indah dan damai saat bertanya. Saya Sains, jawab Sains dengan gugup, tidak mengira bisa bertatapan langsung dengan pujian hatinya. Apalagi ketika Lady Gladys berkata, "Sains, temui aku besok di puncak gunung tadi kita bertemu." Setelah mengatakannya, Lady Gladys kembali masuk ke dalam istana. Sains masih terpaku mendengar permintaan Lady Gladys. Perasaannya dikelilingi kebahagiaan karena akan ada pertemuan lagi dengannya. Sepanjang malam ini, Sains tidak bisa memejamkan matanya untuk tertidur. Dia masih memikirkan perkataan Lady Gladys. Sains masih memikirkan apa yang sebenarnya besok akan terjadi jika dia bertemu lagi dengan Lady Gladys. Malam itu Sains mencoba untuk memejamkan mata. Dia ingin tertidur. Dia ingin tertidur hingga waktu akan cepat berlalu dan mempercepat datangnya hari esok. Hari di mana dia bertemu dengan Lady Gladys. Keesokan harinya, di puncak pegunungan, Sains sengaja datang lebih awal. Dia memetik beberapa bunga liar yang dulu dipetik oleh Lady Gladys dan berniat untuk diberikannya kepada Lady Gladys. Sains yakin bunga liar itu bunga kesukaan Lady Gladys. Kali ini Lady Gladys datang seorang diri tanpa prajurit yang mengawalnya dan dayang-dayang yang biasa menemaninya. Sains mendekatinya dan memberikannya beberapa tangkai bunga yang tadi dipetiknya. Lady Gladys menerima bunga itu dengan tersenyum. Dia terlihat sangat manis. Lady Gladys menatap dalam mata Sains, demikian pula sebaliknya. Karena keyakinan cintanya, tak perlulah adanya ucapan cinta. Mereka berdua sudah menyatakan diri jika mereka berdua sudah saling jatuh cinta. Banyak alasan mengapa Lady Gladys bisa jatuh cinta pada Sains yang hanya seorang rakyat biasa. Selain baik hati dan sangat mencintainya, Sains secara fisik memiliki wajah yang sangat tampan. Ketampanannya itu bisa membuat dia tidak terlihat seperti rakyat biasa, sehingga bisa membuat gadis manapun yang melihatnya mudah terpesona dan jatuh cinta. Bahkan dari seorang gadis kalangan rakyat biasa sampai seorang lady kerajaan pun mampu terpesona akibat ketampanan yang dimilikinya. Karena Sains ingin selalu dekat dengan Lady Gladys, Sains berusaha untuk bisa masuk ke dalam istana kerajaan Pedungan Gracie. Dia memutuskan untuk sebagai seorang pekerja istana yang tugasnya mengurusi taman istana. Tapi kehadirannya membuat seluruh isi istana membicarakannya. "Pekerja yang mengurusi taman istana yang baru itu tampan sekali," salah satu dayang bercerita kepada dayang lainnya, dan dayang lainnya membenarkannya. Dan akhirnya berita tentang ketampanannya itu terdengar pula oleh lady lain di kerajaan Pedungan Gracie. Lady Ledidas, kakak pertama, dan Lady Dendrias, kakak kedua dari Lady Gladys, memastikan berita itu. Dan setelah melihat kebenarannya, mereka seperti gadis lainnya, yang ketika melihat Sains, mereka terpesona akan ketampanannya, kemudian jatuh hati. Perhatian yang dirasakan begitu berlebihan diberikan Lady Ledidas pada Sains, membuat Sains merasa tidak nyaman, apalagi setelah perasaan yang sesungguhnya diutarakan Lady Ledidas padanya. Dan dengan hati-hati Sains menolaknya. Tapi penolakannya itu tak mengurungkan niat Lady Ledidas untuk tetap mendekatinya. Malah kini yang jadi pertanyaan, apa yang membuat Sains tidak mau menerima cintanya, padahal dia adalah putri pertama dari kerajaan Pegunungan Gracie. Dan terjawablah penyebabnya. Lady Ledidas terkejut mengetahui karena ternyata Sains telah menjalin cinta dengan adiknya, yaitu Lady Gladys. Sakit yang menyayat hingga hati terkoyak membuat Lady Ledidas semakin membenci adiknya, hingga berniat menghancurkan kecintaan mereka. Lady Ledidas memberitahukan hal itu kepada ayahnya Raja Gregoya, yang sudah pasti tidak akan senang mendengar hubungan mereka, karena Raja Gregoya sudah menjodohkan Lady Gladys dengan seorang pangeran dari kerajaan api Hillfire. Perjodohan itu bukan saja menjodohkan dua insan antara Lady Gladys dan Pangeran Fichtron, tapi perjodohan itu lebih karena persekutuan dua kerajaan, yaitu antara kerajaan Pegunungan Gracie dan kerajaan api Hillfire, sehingga melahirkan kerajaan yang lebih kuat. Apalagi
Kerajaan Pegunungan Gleisi yang selama berabad-abad, kerajaannya itu harus dipimpin oleh seorang ratu, sedangkan ratu mereka, yaitu Ibunda Lady Gladys, sudah tiada, dan sebagai penggantinya adalah Lady Gladys, sesuai dengan ramalan peramal kembar tiga Megades, bahwa yang kelak menjadi ratu adalah putri ketiga yang lahir di kerajaan Pegunungan Gleisi. Tetapi satu persyaratannya, Lady Gladys bisa naik tahta sebagai ratu jika haruslah sudah menikah. Oleh karena itu, dengan perjodohannya dengan Pangeran Victron, diharapkan kerajaan Pegunungan Gleisi segera memiliki ratu. Dan sebelum Lady Gladys naik tahta, urusan di kerajaan masih dikuasai oleh penasehat ratu sebelumnya, yaitu seorang penasehat kerajaan bernama Penasehat Salamander, yang tak lain juga seorang perempuan. Dan posisi Raja Gregoya sebagai seorang raja hanya sebagai penanggung jawab atas keberlangsungan ketahanan kerajaan. Kenyataan bahwa Lady Gladys ditakdirkan menjadi ratu kerajaan Pegunungan Gleisi membuat kecewa Lady Ledidas. Sebagai putri pertama, dia yang seharusnya mewarisi tahta ibunya. Rasa iri dan rasa marah membelenggu hati Lady Ledidas. Padahal sejak kecil dia telah dipersiapkan untuk menjadi ratu. Tapi setelah ramalan peramal kembar tiga Megades muncul, kini angan-angannya menjadi ratu pun pupus. Sejak saat itulah Lady Ledidas merasa tidak bisa menyayangi adik bungsunya. Selain telah merebut tahtanya, di mata Lady Ledidas, Lady Gladys sudah merebut orang yang dicintainya. Maka dengan berbagai cara, Lady Ledidas mencoba untuk memisahkan mereka. Dan dengan adanya perjodohan itu, membuat Lady Ledidas merasa memiliki kesempatan untuk memisahkan Lady Gladys dengan Sains. Tapi ketika Raja Gregoya mengetahui hubungan Sains dengan Lady Gladys, Sains sudah pergi dari kerajaan Pegunungan Gleisi. Setelah Sains pergi dari kerajaan Pegunungan Gleisi, dia kembali ke kerajaan api Hillfire. Kini dia menjalani pelatihan sebagai satria. Setelah mengatakan niatnya kepada Lady Gladys untuk pergi dan berjanji akan kembali, maka ketika Lady Gladys harus dipaksa menikahi Pangeran Victron, dia kebingungan bagaimana caranya mengabari kabar buruk ini kepada Sains. Tapi berita itu telah tiba di telinga Sains sendiri. Rasa gundah dan putus asa sempat singgah di hatinya, karena bagaimana tidak, yang dihadapinya adalah pangeran dari kerajaannya sendiri. Tapi cintanya begitu kuat, Sains akhirnya meninggalkan pelatihannya dan mulai membuat rencana gila. Perbuatan nekat seseorang yang sedang jatuh cinta, tak berpikir bagaimana akhirnya nanti. Sains hanya berencana bergegas membawa pergi kekasihnya. Kedatangan Sains malam itu dengan sembunyi-sembunyi membuat Lady Gladys terkejut. Ketika itu Sains tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Pelukan hangat dan pelampiasan kerinduan tak mungkin terelakkan. Setelah mendengar rencana Sains untuk membawanya pergi, tanpa berpikir dua kali Lady Gladys langsung setuju dan tak peduli takdirnya lagi untuk menjadi ratu. Setelah berlari sekian jauh, Lady Gladys sudah tak sanggup lagi. Sains memberikannya semangat, tetapi tetap pelarian mereka melambat. Dan akhirnya Pangeran Victron yang mengetahui tunangannya pergi mengerahkan para kasatrianya untuk mencari. Akhirnya keberadaan mereka berdua diketahui. Ketika itu Lady Gladys dan Sains sudah berlari hingga berada di tebing dekat dengan lautan. Mereka ditemukan oleh 5 satria emas murni. Sains kebingungan bagaimana mungkin dia bisa melawan dan melindungi Lady Gladys. Untuk melawan seorang satria emas murni pun tak mungkin sanggup dikalahkan Sains sendiri yang hanya satria perak air, yang tingkatannya paling terendah di antara kesatria. Di tengah ketidakberdayaannya mereka terpisahkan. Lady Gladys berontak dan menjerit memohon untuk dilepaskan, sedangkan hatinya hancur melihat Sains diserang bertubi-tubi setengah mati. Lady Gladys menangis. Pangeran Victron datang menghampiri Lady Gladys. Lady Gladys memohon padanya agar Sains jangan dilukai, tetapi permintaan yang satu itu tak mungkin dikabulkan. Pangeran Victron penasaran siapa kiranya orang yang berani membawa pergi tunangannya. Sains dibawa di hadapan Pangeran Victron. Dan Pangeran Victron terkejut ketika dia melihat sosok itu adalah orang yang baru masuk ke dalam pelatihan satria di kerajaannya. Dan setelah mengetahui hal itu, Pangeran Victron semakin geram. Pangeran Victron memberikan satu delikan mata dan mengeluarkan tenaga dalamnya terbesit cahaya berwarna kemerahan dan membuat tubuh Sains kesakitan hingga sulit untuk bergerak, bahkan bernapas. Dan kemudian serangan lebih serius didapatannya. Hanya dengan menggerakkan jari, telunjuknya saja ke arah Sains, dia terpental jatuh ke bawah jurang dan akhirnya ditelan ombak laut. Jasadnya masuk ke dalam jurang dan hanyut kini entah kemana. Lady Gladys menangis dan menjerit.
Dia memaki Pangeran Citron. Melihat kekasihnya telah tiada, Lady Gladys tak ingin hidup lagi, apalagi jika dia harus hidup dengan seseorang yang tidak dicintainya. Saat itu pun entah mengapa, Lady Gladys memilih satu keputusan yang tidak terduga oleh siapapun. Ketika sedang lengah dari pandangan kawalan Satria Emas Murni dan Pangeran Citron, Lady Gladys berlari menuju tebing dan dia terjun bebas menjatuhkan diri ke dasar tebing, menyusul kekasihnya pergi ke lautan yang membawa tubuh dan cinta mereka.